Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu warga jemaat dalam renungan harian Majelis Resort GKI Pruk Cahu untuk hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2022. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-8 sampai yang ke-23. Sebelum kita membacanya, saya pimpin kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Bukalah hati kami agar firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga Engkau urapi warga jemaat-Mu yang menjadi pendengar dimanapun mereka berada. Amin. Yeremia 29 ayat 8 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud, dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa-bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dengarkanlah firman Tuhan. Hai kamu orang-orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maseya,
orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab, yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka, dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, dan dia juga penuh dengan kemurahan. Tetapi sifat yang lain dari Tuhan juga dia adalah Tuhan yang adil. Ia akan memperlakukan semua orang sama di matanya. Tidak peduli apakah itu umat pilihan, apakah itu orang biasa, semua yang dia ciptakan akan tetap sama di hadapannya. Sama bergunanya dan sama tujuannya menurut kehendaknya. Artinya seperti yang dia firmankan, bahwa dia mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai semua yang dia ciptakan. Karena dia telah merancang seluruh ciptaan itu dengan baik, termasuk kita. Nah, ibu bapak dan sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah surat kepada orang-orang buangan di Babel, yang merupakan firman Tuhan atau suatu nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan. Ia juga berkata tentang mereka yang tidak ikut dibuang dan masih tinggal di kerajaan Israel pada saat itu. Nubuat ini terjadi karena orang Israel sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah Tuhan berikan kepada mereka melalui kitab Taurat yang telah disampaikan oleh Musa. Ada nabi di antara mereka, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran palsu dan membelokkan firman Tuhan dan tidak disampaikan dengan benar apa yang Tuhan firmankan. Dan ada juga yang mengatasnamakan Tuhan untuk kemudian berbicara kepada orang-orang Israel itu. Tetapi sesungguhnya semuanya adalah kepalsuan. Nah, hal ini hampir sama dengan yang kita alami akhir-akhir ini. Kita juga bisa hidup di dalam berbagai masalah. Hidup di dalam berbagai situasi, kondisi. Kita juga hidup di berbagai ajaran. Baik itu ajaran agama, denominasi gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Di antaranya ada yang benar, tetapi yang lainnya juga harus kita pilah-pilah. Karena ada yang bernubuat demi nama Tuhan, tetapi sesungguhnya yang disampaikan bukanlah kebenaran, tetapi mengakomodir kepentingan-kepentingan tertentu. Ibu bapak sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, beberapa pembelajaran dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama adalah dari ayat 10 sampai yang ke-14 itu, kita dapat melihat bahwa kasih setia Tuhan itu sebenarnya sungguh luar biasa bagi kita. Yang dalam hal ini ia sampaikan kepada umat Israel. Ia tidak pernah berubah. Ia akan mengetahui kapan memberikan pertolongan, kapan memberikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita harus kita lalui dengan sabar, dengan taat kepada Tuhan, tidak meninggalkan Dia, dan juga terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Rajin melayani, rajin melakukan kebenaran, kebaikan, semuanya itu kita harapkan agar berkenan di mata Tuhan.
Sebagaimana ia berfirman bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin boleh saja kita hidup dalam situasi yang sulit saat ini, seperti situasi hidup dalam pembuangan. Tetapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang final bagi kehidupan kita. Kita masih harus terus berjalan sampai janji Tuhan tentang kasih setianya, berkat, kemurahan, kelimpahannya ia berikan kepada kita, dan terlebih lagi hidup yang kekal. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di ayat ini, nas yang kita baca hari ini, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ia menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Walaupun ia penuh dengan kasih setia, tetapi juga ia ingin memberikan pengajaran, pembelajaran, agar semua orang taat terhadap firman-Nya dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan ia juga tidak mentolerir penyimpangan pesan Tuhan atau yang disebutkan sebagai suara kenabian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya kita harus melakukan dan menyampaikan apa yang benar. Dan mungkin bagi beberapa orang mendengar kebenaran itu sulit, karena kebenaran selalu membuka kebusukan. Kebenaran selalu membuka menjadi lawan dari kejahatan. Oleh karena itu akan sulit diterima oleh orang lain. Tetapi percayalah, Tuhan yang adil, Dia akan memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kebenaran. Dan juga termasuk kepada kita. Nah, dua hal itu, kasih setia Tuhan dan keadilannya, adalah dua hal mendasar agar kita tetap bisa berharap dalam kasih setia yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, tetaplah percaya bahwa apapun kondisi kita hari ini, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan jangan pernah meninggalkan Dia, karena Dia adalah Allah yang adil. Dia bisa memakai siapapun menggantikan kita untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan kebenaran. Bahkan Dia bisa memakai siapa saja untuk memberikan teguran kepada setiap orang yang diciptakannya. Dua hal dasar ini kiranya menjadi sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Yang terus kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan Ia adil terhadap semua yang Ia ciptakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Setiap hari kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Dan pada hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel, kami diingatkan bahwa dalam kondisi apapun hidup kami, Tuhan selalu punya rancangan damai sejahtera bagi kami. Dan jika kami belum mengalaminya, berarti pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami belum selesai dan masih terus Tuhan lakukan. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk tetap setia, tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memiliki kasih yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga, dengan penuh kasih pada hari ini kami mau bersapaat untuk jemaat-Mu. Jemaat yang ada di GKE Hagai Kohong. Beberapa waktu yang lalu, mereka meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja yang mereka rindukan. Kami percaya ini semua adalah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya melalui siapa saja yang Tuhan utus. Kau berkati jemaat-Mu yang gotong royong membangun. Kau berkati para penetua dan diakon, bahkan pendeta pikaris yang melayani di jemaat GKE Hagai Kohong, agar kiranya mereka bersinergi, bersehati untuk senantiasa memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk pelayanan Majelis Resort GKE Prukcahu dan semua majelis jemaat, bahkan seluruh warga jemaat-Mu yang ada di kawasan resort ini, agar kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat sukacita kepada seluruh jemaat. Kesembuhkan yang sakit,
Engkau berikan jalan keluar bagi yang mengalami pergumulan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, seluruh pendeta GKE yang melayani di Resort Puruk Cahu dan di mana-mana tempat, dan bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja yang lain yang juga bersama-sama memberitakan Injil. Biarlah kiranya senantiasa diberikan kesehatan kekuatan. Kau berkati gereja-gerejamu yang tergabung dalam PGIS Kabupaten Murung Raya, bahkan yang belum bergabung, biarlah kiranya Tuhan senantiasa melawat gereja-gereja ini, agar mereka menjadi tempat bagi ditaburnya firman Tuhan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Murung Raya ini. Biarlah kiranya Murung Raya terus menjadi mercusuar pekabaran Injil, pemberitaan kabar baik. Kau berkati para pemimpin kami, Bupati, Sekda, dan jajarannya seluruh ASN yang bekerja dari tingkat pusat sampai pedesaan. Dan secara khusus untuk Kabupaten Murung Raya ini, kami mau berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang Engkau pakai di pemerintahan, swasta, pengusaha, siapapun mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau senantiasa memakai kehidupan kami lebih lagi, agar kami senantiasa menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.